Halo, selamat datang. Pernah kebayang nggak kalau ada satu kunci khusus yang bisa membuka pintu pendanaan global dari Amerika Serikat buat organisasi kalian? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bahas tuntas soal kunci itu, yang namanya equivalency determination. Apakah organisasi kalian pernah merasa, kok susah banget ya buat dapat pendanaan dari donor di Amerika Serikat? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian. Banyak banget organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang ngalamin hal serupa. Seringnya sih karena terbentur sama aturan hukum dan pajak AS yang, ya, emang agak ribet, tapi ada solusinya kok. Anggap aja ini sebuah kunci sakti yang memang dirancang khusus buat ngebuka pintu pendanaan itu. Nah, kunci ini namanya equivalency determination, atau biar gampang kita sebut aja ED. Dan ini bukan sekedar proses administrasi biasa loh, tapi sebuah langkah strategis yang penting banget. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih equivalency determination itu? Dan kenapa ini bisa jadi game changer buat organisasi kalian? Jadi, intinya gini. EDD itu adalah sebuah proses verifikasi resmi menurut hukum pajak di Amerika. Tujuannya simpel banget, buat mastiin kalau organisasi kalian yang di Indonesia ini dianggap setara atau selevel dengan lembaga amal publik di sana. Begitu status setara ini dikantongi, yayasan-yayasan di ES bisa dengan sah dan legal menyalurkan dana hibah ke kalian, tanpa melanggar aturan pajak mereka. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya. Para pemberi dana di AS itu sebetulnya punya dua pilihan, lewat jalur ED atau lewat jalur Expenditure Responsibility, disingkat ER. Kenapa ED ini jauh lebih disukai? Sederhana banget. ED itu mensertifikasi seluruh organisasi kalian, jadi kayak ngasih paspor untuk banyak peluang pendanaan. Kalau ER, itu cuma berlaku buat satu proyek atau hibah spesifik, dan laporan pertanggungjawabannya jauh lebih rumit. Jelas banget kan kenapa ED jadi favorit? Kalian mungkin mikir, wah proses ini kedengarannya rumit ya. Nah, disinilah NGO Source berperan. Mereka ini ibarat jembatan yang menyederhanakan seluruh prosesnya, jadi jauh lebih gampang buat semua pihak. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, ini poin yang super penting, jadi tolong dicatat baik-baik ya. Kalian itu nggak perlu proaktif memulai proses EID ini sendirian. Proses ini selalu diinisiasi oleh si pemberi dana dari AS yang tertarik mendukung organisasi kalian. Mereka lah yang akan mengajukan permintaan EID atas nama kalian melalui platform NGO Source. Prosesnya itu jelas dan terstruktur banget. Pertama, donor kalian yang mengajukan permintaan. Kedua, NGO Source akan kirim email ke kalian, isinya kuesioner. Ketiga, dan ini yang keren banget, ada mitra lokal NGO Source yang akan bantu kalian ngasih dukungan langsung pakai bahasa Indonesia dan di zona waktu kita. Terakhir, tugas kalian tinggal melengkapi kuesioner itu. Gampang kan? Dan ini pesan utamanya, kalian gak akan dibiarkan bingung atau berjuang sendirian selama proses ini. Sistem dukungannya udah siap sedia, baik dari mitra lokal di sini maupun dari tim NGO Source-nya langsung. Semua demi memastikan kalian bisa melewati setiap langkahnya dengan lancar. Oke, kita udah tahu prosesnya ternyata nggak seserem itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Dokumen apa aja sih yang perlu kalian siapkan dari sekarang biar pas diminta nanti udah langsung siap? Pada dasarnya, cuma ada dua hal utama yang perlu disiapkan. Pertama, dokumen kitab suci organisasi kalian, ya kayak ADART atau akta pendirian gitu. Kedua, kumpulin data keuangan. Kalian nanti cuma diminta masukin data finansial buat 5 tahun terakhir langsung ke formulir online-nya, jadi nggak perlu repot-repot ngelampirin laporan audit yang tebel-tebel. Nah, ini ada pro tip yang bisa hemat banyak waktu dan biaya. Dokumen tata kelola kalian memang harus diterjemahin ke bahasa Inggris. Tapi, terjemahannya itu nggak perlu yang resmi atau pakai penerjemah tersumpah. Kalian bahkan boleh loh pakai layanan terjemahan mesin gratis kayak Google Translate, efisien banget kan? Terus, gimana kalau organisasinya masih baru, belum sampai 5 tahun umurnya? Tenang, nggak masalah. Kalian cukup kasih data keuangan yang beneran ada untuk tahun-tahun yang sudah lewat, terus kasih aja perkiraan yang masuk akal untuk tahun-tahun ke depannya, sampai totalnya genap 5 tahun fiskal. Menyelesaikan proses ED ini mungkin rasanya kayak ngerjain tugas administrasi ya, tapi coba deh lihat ini sebagai sebuah investasi. Kenapa? Karena manfaat jangka panjangnya buat organisasi kalian itu besar banget. Nah, ini dia bagian yang paling keren. Sekali kalian berhasil dapat sertifikat ND, sertifikat itu bakal disimpan di bank datanya NGO Source. Artinya, ratusan pemberi dana lain yang jadi anggota NGO Source bisa langsung lihat sertifikat kalian.
Jadi kalian cuma perlu kerja keras sekali, tapi pintunya kebuka untuk berkali-kali dari banyak donor berbeda. Jadi, manfaatnya jelas banget ya. Ini bukan cuma soal satu hibah. Punya sertifikasi ED itu bakal membuka banyak banget pintu pendanaan baru di masa depan. Ini juga secara otomatis membangun kredibilitas kalian, karena ini bukti kalau organisasi kalian udah lolos verifikasi standar hukum yang ketat. Pada akhirnya, ini adalah cara yang ampuh untuk membangun kepercayaan di panggung donor internasional. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Setelah tahu prosesnya, manfaatnya, dan ternyata nggak seribet yang dibayangkan, apakah organisasi kalian siap untuk membuka pintu pendanaan global ini? Karena dengan mempersiapkan diri untuk equivalency determination, itu artinya kalian juga mempersiapkan organisasi untuk masa depan yang jauh lebih besar.